Sebelumnya kerja aku tuh adalah seorang fotografer dan punya banyak teman-teman di dunia fotografi. Di dunia fotografi itu waktu kerja kita sangat sulit dapetin tas kamera yang modelnya minimalis, yang simple, bagus, tahan lama, dan yang pastinya harga terjangkau. Nah, waktu itu juga challenging tuh. Teman-teman juga bilang, ayo dong buat tas, buat gue ini segala macam, buat aku buat tas nih, yang muat kamera ini, muat lensa ini segala macam. Ya udah, dari situ kita coba, bermula dari iseng lah, iseng buat satu piece. Habis itu kita kirim ke teman-teman dan responnya juga bagus. Ya udah, dari situ mulai tuh terbentuk kalau Ki itu jadi tas kamera. Ki ini sebenarnya kita mulai 2016, tapi kita ya itu waktu itu masih kuliah, dan yang pastinya itu karena masih kuliah nggak fokus dan mencoba untuk kerja di perkantoran juga. Nah, setelah dijalanin kita mau coba juga di sampingnya di 2017 waktu itu. Nah, kita mulai fokus 2017 dan akhirnya menghasilkan, dan gitu kita mulai nih fokus ke tas kamera 2017 dari satu prototype. Kita mulai jahit, habis itu kita fokus ke satu produk tersebut, dan sampai sekarang produk tersebut sampai sekarang pun masih laku. Dari yang pertama kali sampai sekarang tuh aku masih terjual hingga kalau sekarang kalau nggak salah dihitung-hitung udah ada sekitar 80.000 piece lah. Ya, 80.000 piece udah kejual. Produk yang pertama sampai sekarang. Jadi kenapa namanya Ki? Sebenarnya ini adalah bisnis yang istilahnya tuh jalan dulu aja deh. Jalan dulu aja, jadi nggak ada terpikirkan nama dari istilah bahasa lain segala macam. Jadi Ki itu dari nama aku pribadi sebenarnya, dari Ricky gitu aja. Simple itu aja, jadi nggak ada arti yang kayak dari bahasa Latin, bahasa Prancis atau apa, nggak ada. Cuman Ki itu dari nama aku aja. Yang penting dulu prinsip aku adalah yang penting ada dulu, jalan dulu aja gitu. Selain fungsinya untuk membawa kamera, aku juga memperhatikan dari segi desain. Karena kita kan kalau fotografer juga perlu memperhatikan penampilan juga nih. Misalnya kalau lagi foto acara pernikahan, kalau buat tas yang terlalu besar, terlalu yang ribet, itu kan kita udah pakai jas, udah rapi, jadinya ribet juga gitu. Jadi kita juga memperhatikan desain untuk yang enak dilihat. Terus jadi kalau kemana-mana juga, ya fotografer juga ada lifestyle gitu, ada gaya. Dan yang pastinya desain kita juga, kita mementingkan keamanan, dalam arti kita nggak mau tampilin tasnya ini seperti tas kamera banget, karena mengundang resiko entah ke tindakan kriminal ataupun dari inceran para pungli. Terus kalau untuk sekarang kita untuk tas kamera sendiri kita ada sekitar 20 jenis untuk fotografi. Jadi kita ada backpack, ada messenger, ada tas lensa, ada kamera pouch, ada kamera insert, ada kamera strap, dan masih banyak yang lainnya. Produk Cina segala macam itu emang pasti menghantui kita semua sebenarnya, apalagi dari kita sebagai lokal brand gitu. Pasti produk Cina juga secara harga pasti lebih murah. Cuman dari kita nggak mau perang harga juga, murah-murahan segala macam nggak mau juga, karena kita mengedepankan sebuah kualitas yang kita jaga juga. Jadi kalau mungkin barang Cina lebih murah dan lebih terjangkau, ya kita lebih mahal nggak apa-apa, karena ada value yang kita jual juga. Salah satunya adalah misalnya kita jual sekarang ini tas kamera menggunakan aksesoris dari YKK. YKK tahu sendiri itu juga kita kerjasama. Jadi semua aksesoris yang kita gunakan ini udah dari internasional juga. Kedua, kita ada garansi rusak ganti baru juga yang berlaku seumur hidup. Dan yang ketiga, kita juga yang pasti dari segi timnya, kita juga, terutama aku, udah turun tangan ke komunitas-komunitas gitu. Mungkin secara penjualan orang lain bisa langsung marketing besar-besaran gitu. Tapi baik lagi, menurut aku yang paling penting adalah sebuah komunitas di mana kita juga ikutan komunitas tersebut, kita kenalin diri, dan kita jelasin kita juga punya produk yang bagus, dan mereka juga jadi trust gitu. Jadi bukan masalah harga sih yang penting sekarang, tapi bicara pembeli juga deket sama pemilik atau yang punya brand juga, atau yang gue merasa deket nih sama brand ini,
mereka pasti akan lebih beli itu juga. Jadi bukan cuma harga aja sih. Kalau di sini kita selalu ada QC di produksi, dan kita juga ada QC di saat barang ini udah diterima di gudang gitu. Jadi kalau emang itu gagal produksi, kita nggak akan kirim. Kalaupun misalnya ada yang kelolosan atau yang gagal, biasanya kita akan menawarkan langsung untuk diretur, semuanya kita ganti, ongkos kirimnya segala macam kita ganti, dan kita ganti produk yang terbaru. Dan kalau produk tersebut ada yang gagal atau apa, kita nggak jual lagi, kita nggak jual reject atau apa gitu, nggak. Kita akan simpen. Di sini juga banyak banget yang reject. Jadi kayak yang reject gagal, kita simpen. Kita nggak lolosin atau misalnya berarti nih jual sell damage, nggak, karena bagi kita itu merusak brand juga gitu. Di tahun 2024 sebenarnya kita udah sama-sama sama tim juga diskusi bahwa kita akan semakin fokus, semakin memperkuat brand identity kita sebagai tas kamera, sebagai brand tas kamera, sebagai brand tas yang memenuhi kebutuhan fotografer. Jadi kita udah ada beberapa target-target yang akan kita capai tahun 2024. Gak hanya tas kamera yang kita buat, kita juga pengen buat tas-tas yang pokoknya mencukupi segala kebutuhan fotografer. Karena kita sadar, kita udah evaluasi bahwa masih banyak nih area-area fotografi, kebutuhan-kebutuhan dari fotografer yang belum kita penuhi. Salah satunya kamera, tas untuk lampu studio, itu juga kita belum buat. Tas untuk kamera yang live yang besar itu juga kita belum buat. Nah, kita tahun depan kita pasti yakin untuk masuk ke arah sana. Jadi tahun depan bagaimana kita akan semakin yakin dan memperkuat ke arah sana.